Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Septiani dari Ilmu Komunikasi Kelas A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Saya akan bereksperimen 5 hari tanpa media sosial, televisi, video games, dan TV streaming demi pemenuhan mata kuliah komunikasi massa. Hari pertama, aku awali dengan bangun pukul 7 karena kebetulan aku juga lagi datang bulan sehingga nggak melaksanakan sholat. Kemudian aku langsung bangun, cuci muka, dan sikat gigi. Disclaimer, aku diizinkan untuk mengakses WhatsApp serta Line untuk kepentingan kuliah dan organisasi, sehingga aku langsung cek WhatsApp dan dapat notif tugas dari grup dan aku langsung mengerjakan tugas tersebut. Kemudian setelah selesai, aku bergegas buat mandi dan makan, dan siangnya aku mengikuti kegiatan studi banding dengan Universitas Brawijaya. Terlebih ini adalah kegiatan dan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Studi banding berjalan hingga sore hari, kemudian aku mandi dan beristirahat sejenak. Malamnya aku mutusin buat pergi main bersama teman aku di rumahnya. Karena kebetulan aku juga di rumah sendiri dan aku mutusin buat menginap di rumah teman aku tersebut. Karena orang tua aku yang pergi keluar kota. Dari efek yang aku rasain post sosial media ini adalah pada tingkat interaksi aku dengan orang lain yang mana terkesan lebih intens dan aku lebih bisa memahami segala macam pesan dari pembicaraan aku bersama orang lain, terlebih seperti temanku ini, karena jujur biasanya aku kurang memperhatikan lawan bicara karena terlalu fokus jika sudah memegang smartphone. Hari kedua, aku bangun jam 7 dan kebetulan aku ada janji kerja kelompok di rumah temanku Dea dan kondisi rumah yang jauh mengharuskan aku pergi di pagi hari. Tapi sebelum itu aku udah beresin rumah tentunya. Aku pergi naik Transjakarta karena kebetulan gak ada yang ngantar karena orang tua aku ada di luar kota. Lanjut dari Transjakarta, aku ketemu sama teman aku Vira karena janji untuk pergi bareng. Dan kita melanjutkan perjalanan dengan naik kereta. Tentu hari kedua ini aku menggunakan sosial media WhatsApp karena kepentingan untuk mengupdate Dea dan teman-teman yang di grup. Setelah sampai di rumah Dea, kebetulan udah ada teman yang lain dan ada 2 teman yang belum datang. Sambil menunggu, kita diskusi mengenai konsep tugas yang akan kami kerjakan. Dan kebetulan ini adalah mata kuliah fotografi yang mana tugasnya adalah membuat foto layanan masyarakat dan iklan. Setelah semua tiba, kami langsung bergegas untuk mengambil foto iklan dan layanan masyarakat. Di puasa media sosial ini memberikan efek pada kegiatan sehari-hari yang jelas berubah. Aku pribadi jadi sangat produktif karena fokus pada keseharian dalam menjalankan tugas serta kewajiban aku sebagai seorang mahasiswa. Aku juga banyak belajar hal baru untuk mengisi waktu istirahat aku seperti mempelajari berbagai macam perangkat software. Setelah selesai mengambil foto, kami semua makan siang bersama dengan hikmat dan sesekali sambil bertukar cerita serta pengalaman. Pose sosial media membuat aku lebih sering berinteraksi secara langsung dengan orang-orang sekitar aku. Jujur dari pose sosial media ini, kebiasaan makan aku pun berubah karena biasanya ketika aku makan, aku sambil menonton YouTube, konten mukbang dan lainnya. Namun karena pose media sosial merubah pola kehidupan aku. Selesai ngerjain semua sampai edit foto layanan masyarakat dan iklan, aku langsung pulang dan aku berpisah sama Vira. Aku sampai rumah maghrib dan langsung istirahat tentunya. Hari ketiga tidak mengkonsumsi sosial media dan TV diawali dengan kelas di pagi hari karena kebetulan aku masih menjalankan perkuliahan secara online. Pukul 7.30 aku langsung join Zoom. Diawali dengan presentasi dan diskusi, lanjut pukul 10 kelas mata kuliah fotografi di mana ada pemaparan teori mengenai pencahayaan dan praktek nyata dalam pengaturan cahaya pemotretan. Selesai kelas, aku langsung istirahat dengan tidur siang. Tentu dari tidak mengkonsumsi media sosial dan hiburan lainnya seperti TV streaming, televisi membuat aku pribadi jauh lebih produktif seperti melakukan pekerjaan rumah dan lainnya. Di sore hari aku sempat menyetrika pakaian, kemudian malamnya lanjut mengerjakan tugas kuliah. Karena di semester 2 ini begitu banyak tugas sehingga memang waktu aku terfokus pada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Selesai mengerjakan tugas kuliah, lanjut
untuk mengurus surat-surat keperluan organisasi. Karena kebetulan aku menjabat sebagai sekretaris pada Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan mengurus berbagai macam administrasi surat perizinan adalah tugas aku. Setelah menyelesaikan berbagai macam pekerjaan, aku bergegas untuk tidur karena besok masih ada kelas tentunya. Hari keempat seperti hari sebelumnya, karena di hari Selasa, jadi aku mengawali pagi dengan kuliah. Di jam 7.30 kelas diawali dengan mengerjakan kuis, kemudian diskusi mengenai materi pembahasan pada pertemuan tersebut. Selesai break, kemudian jam 10 ada kelas lagi hingga pukul 12, kemudian aku makan siang dan pergi untuk istirahat sejenak. Dan malamnya tentu aja aku mengerjakan tugas-tugas kampus. Jujur di hari keempat ini aku sudah sangat merasakan jenuh tidak mengkonsumsi media sosial, TV streaming, dan nonton film. Kalau misalnya aku lagi suntuk akan tugas, yang bisa aku lakukan hanya mendengarkan musik untuk mengembalikan mood aku. Bosan sosial media sendiri menurut aku adalah hal yang lumayan sulit untuk dilakukan dari diri pribadi ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa untuk menguranginya. Lain hal dengan televisi. Menurut aku pribadi itu adalah hal yang mudah karena aku sendiri jarang mengkonsumsi televisi sebagai media hiburan. Aku lebih sering menonton film dan drama melalui platform Netflix, Disney Hotstar, dan lain-lain sebagai media TV streaming. Dan 5 hari tanpa menonton sebetulnya bukan hal yang sulit karena kesibukan aku di setiap harinya yang membuat aku memang tidak mengapa untuk sementara waktu tidak mengkonsumsi hiburan seperti TV streaming. Walaupun sebetulnya ada suatu drama Korea yang sedang aku nantikan episodenya. Hari terakhir tidak mengkonsumsi media sosial, TV streaming, dan lain-lain masih diawali dengan kelas pagi hari. Jam 7.30 aku join Zoom, kemudian sampai pukul 9 dan break lanjut kelas pukul 10 hingga pukul 12. Dan aku langsung dapat tugas untuk membuat poster dan deadline-nya adalah hari ini juga. Sehingga aku langsung mengerjakan tugas tersebut setelah kelas selesai. Sorenya aku dapat tugas buat menyusun proposal kegiatan himpunan mahasiswa dan lanjut dengan mengerjakan tugas kampus seperti biasanya. Di pandemi ini aku memang lebih sering menghabiskan waktu di rumah dibandingkan pergi keluar, sehingga interaksi sosial aku dengan orang-orang cukup terbatas. Di hari kelima ini, jujur aku sudah menyentuh media sosial selain WhatsApp dan lain. Kadang aku gak hanya membalas atau melihat informasi mengenai grup kelas atau organisasi, tetapi personal chat dari teman-teman yang menghubungi aku. Jika ditanya sulit untuk tidak mengkonsumsi media sosial, jawabannya tentu iya. Karena segala aktivitas itu tentu akan melibatkan media sosial di setiap kegiatannya. Dan menurut aku pribadi, media sosial adalah salah satu hiburan juga yang bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan stres. Oleh sebab itu, di zaman seperti sekarang ini sangat sulit tetapi memungkinkan kita untuk mengurangi konsumsi media sosial dan hiburan seperti games, TV streaming, dan lainnya. Hasil dari eksperimen aku tanpa mengkonsumsi media sosial, TV streaming, televisi, video games, jawabannya jika ditanya sulit atau tidak ada dua kemungkinan. Bagi TV streaming dan televisi sendiri adalah hal yang mudah untuk aku kurangi dan tidak aku konsumsi karena pertama, aku tidak pernah main video games atau games online, dan yang kedua, aku tidak lagi atau jarang bisa dibilang menjadikan televisi sebagai salah satu hiburan aku. Yang aku lakukan adalah biasanya nonton TV streaming, dan oleh sebab itu tidak mengkonsumsi media sosial dan TV streaming adalah hal yang lumayan sulit untuk aku lakukan. Walaupun memang sekitar 75-80% aku berhasil untuk menguranginya. Melepas diri dari media sosial adalah kemungkinan yang bisa dibilang cukup sulit, walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa untuk menguranginya. Karena di masa pandemi seperti ini khususnya, kita segala macam kegiatan melibatkan media sosial, apalagi kita jarang berinteraksi dengan orang di luar. Dan dari puasa ini, interaksi aku sama orang-orang terdekat seperti keluarga ataupun jika aku keluar dengan teman-teman, aku lebih intens ketika berbicara dengan mereka.
aku lebih bisa menghargai mereka, lebih bisa mengerti pesan yang mereka berikan kepada aku, sehingga tidak lagi seperti dulu yang kalau misal aku diajak berbicara aku selalu sambil bermain smartphone. Jadi proses sosial media ini juga jelas memberikan aku efek yang luar biasa berubah, mulai dari kegiatan sehari-hari yang jelas berubah. Misalnya biasanya aku main sosial media sekarang diganti dengan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya jauh lebih produktif.